Kita tahu bahwa di awal bulan ini pemerintah akhirnya mencabut kebijakan terkait dengan pemakaian masker baik di tempat umum maupun di transportasi umum. Sejauh ini apa sih Pak pertimbangan dari pemerintah? Setiap pandemi, pengalaman kita ratusan tahun, nanti akan bertransisi menjadi endemi. Nah sekarang seluruh dunia melihat nih, gimana transisi ini bisa dilakukan dengan baik. Dari pengalaman seluruh bangsa, kita juga ada konsultasi dengan WHO, ada satu esensi yang paling penting, apa bedanya pandemi dan endemi dari sisi tata kelola pemerintah. Yang paling penting ini satu prinsipnya, pada saat pandemi, pemerintah yang melakukan intervensi untuk layanan kesehatan. Pada masa endemi, masyarakat sendiri yang menjaga kesehatan mereka. Saya kasih contoh. Misalnya demam berdarah. Pemerintah kan tidak melakukan intervensi. Harus sekarang lagi musim demam berdarah. Nggak boleh di luar rumah pada saat sore-sore dekat maghrib. Harus masuk rumah. Kalau nggak dihukum oleh pemerintah kan nggak ada gitu. Atau bilang ini lagi musim demam berdarah. Semua warga harus menyemprot semua kebun-kebunnya dengan semprotan nyamuk supaya nyamuknya mati. Enggak gitu kan. Karena memang kita sudah tahu, masyarakat sekarang sudah sadar kalau ada demam berdarah, ya jangan sering-sering jalan keluar lah, atau kalau bisa sumber-sumber nyamuknya dihilangkan. Kalau toh pun kena, ya dites ke periksa darah, ke lab darah, ininya naik apa enggak, trombositnya turun apa enggak, kalau demamnya ganti-ganti, kalau toh pun ternyata udah kena, masuk rumah sakit, dia tahu udah mesti minta diinfus. Jadi selama masyarakat sudah tahu bagaimana menjaga kesehatan mereka, dan fasilitas kesehatannya sudah siap, itu definisinya endemi. Jadi kalau dulu itu sama nih, pemerintah memaksakan kan, sedikit memaksakan kan, harus pakai masker. Ya itu karena masih pandemi. Tapi begitu kita lihat masyarakat udah mulai terdidik, dia tahu, saya sehat, ruangan terbuka, saya nggak pakai masker. Tapi kalau saya lagi batuk, atau teman saya tuh kayaknya batuk nggak sehat, saya pakai masker sendiri. Itu adalah cara yang paling baik. Inisiatif masing-masing pribadi ya Pak? Jadi dimiliki oleh individu masyarakat, bagaimana dia mau menjaga kesehatannya masing-masing. Pak Budi tadi sudah dimention juga terkait dengan transisi dari pandemi menuju endemi sekarang statusnya Indonesia. Sejauh ini seperti apa sih Pak evaluasi penanganan pandemi di tanah air? Karena juga melihat dari jumlah kasus yang semakin menurun dengan baik Pak. Saya kalau mau menilai penanganannya baik apa enggak, mendingan tanya orang lain yang di luar ya. Tapi WHO sendiri memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang penanganan pandeminya baik. Dan data juga menunjukkan selama 24 bulan terakhir, kita tidak pernah ada spike tinggi lagi. Beberapa negara, even seperti negara-negara maju di Asia, itu mengalami kemarin adanya spike. Nah, pada saat kita sudah merasa kita cukup baik menangani pandemi, kita kan ingin melakukan transisi. Beberapa negara langsung announce. Kita merasa bahwa pandemi ini kan pandemi dunia ya, bukan pandemi di Indonesia aja kan, COVID-19. Ada organisasi dunia kesehatannya kan, namanya WHO. Jadi kita datang dulu ke WHO, diskusi dulu dengan WHO, gimana sih kalau kita mau transisi ke endemi, boleh apa enggak. Jadi WHO menghargai inisiatif Indonesia, satu karena baik penanganannya, tapi dua juga santun. Jadi dia nanya kan, boleh nggak kita announce? Dan WHO bilang jadi boleh. Jadi bukan Indonesia yang declare sendiri ya Pak? Ya kita nanya, mereka pesannya mereka, terima kasih udah nanya ke kita konsultasi. Kalau saya sarankan Indonesia lihat 1, 2, 3, 4. Kalau ini udah bagus, silakan declare. Dan itu memang wewenangnya pemerintah Indonesia. Tapi usahakan kalau bisa ada item 1, 2, 3, 4 yang dikelola dengan baik. Apakah artinya ini vaksinasi? Sudah dipastikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ini sudah divaksinasi COVID-19, Pak? 4 itu salah satunya vaksinasi. Tapi yang nomor 1 adalah harus ada edukasi ke masyarakat. Itu tadi, masyarakat tahu bagaimana menjaga kesehatan mereka dari penyakit COVID. Jadi kalau ya gimana mesti rajin cuci tangan, pakai masker. Kemudian kalau dia rasa nggak enak, mesti tes PCR atau rapid antigen. Ininya juga mesti tersedia labnya atau rapid ya, tesnya itu mesti tersedia di rumah apotek. Kemudian kalau dia kena, misalnya rumah sakitnya mesti siap melayani dia, dokternya udah tahu, alat-alatnya mesti ada, dan vaksinasinya juga available. Jadi orang-orang yang memang comorbid,
yang berisiko tinggi karena lanjut usia, atau imunitasnya rendah, atau juga anak-anak yang baru masuk usia 18, itu kan saat dimana harusnya diberikan vaksinasi. Kalau mereka mau akses ke vaksinasi itu tersedia. Jadi 4 hal itu, protokol kesehatannya, surveillance-nya atau testingnya gitu ya, kemudian vaksinnya sama perawatan dan obat-obatannya itu masih tersedia. Nah, kita udah siap. Oke, nah Pak, apakah dengan sekarang sudah berstatus endemi, artinya nanti vaksinasi COVID-19 ini sudah dijadikan imunisasi wajib Pak bagi masyarakat seperti dengan imunisasi lainnya? Kita keputusan kemarin ya, imunisasi tetap ditanggung oleh pemerintah sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun 2023. Khusus untuk COVID ya, sampai akhir tahun 2023. Sesudahnya nanti itu akan ikut sebagai program imunisasi biasa. Contohnya program imunisasi biasa nih. Kalau memang yang masuk ke usia 18 tahun, ya mungkin disediakan oleh pemerintah. Tapi kan yang kita sediakan yang produksi dalam negeri. Kalau dia mau ambil yang produksi luar negeri, dia beli aja sendiri. Anggarannya gitu seperti apa Pak? Anggarannya nanti untuk kita seragamkan lewat BPJS harusnya. Nah, jadi kan semua anggaran kalau bisa jangan khusus-khusus lah dibikinnya gitu ya. Kalau dia sakit, dulu kan dibayarin sendiri nih. Kalau COVID-19 sakit, dibayarin langsung oleh pemerintah. Nanti itu masuk ke mekanisme BPJS yang normal. Oke, terkait dengan vaksinasi ini juga dikatakan bahwa pemerintah Indonesia sukses menggelar vaksinasi massal terkait dengan vaksinasi COVID-19. Apakah nantinya ke depannya Pak, vaksinasi jenis lainnya ini juga akan digencarkan secara massal supaya masyarakat betul-betul patuh terkait dengan imunisasi atau vaksinasi ini? Istilah internasionalnya yang sering dipakai itu imunisasi sebenarnya. Ini kan adalah salah satu program layanan kesehatan yang sifatnya preventif, mencegah ya. Jadi sebelum kena COVID, diimunisasi COVID. Sebelum misalnya kena difteri, diimunisasi difteri. Sehingga nanti kalau dia kena, daya tahan tubuh sudah ada. Nah, program imunisasi ini di dunia, karena dia merupakan layanan preventif, itu didorong. Ya, karena dia jauh lebih murah, dan kualitas hidup lebih baik. Daripada kita udah kena sakit, misalnya polio, itu kan lumpuh. Daripada kita lumpuh, kalau udah kena, yang mendingan dicegah dengan biayanya imunisasi. lebih besar ya Pak? Dan biaya jauh lebih murah. Ya, nah, itu yang sekarang kita dorong. Ini yang butuh bantuan juga teman-teman di pers, bahwa imunisasi adalah cara yang paling murah, dan cara yang paling aman untuk hidup daripada kena nanti belakangan, agar kesehatan masyarakat lebih baik. Nah, imunisasi kita dulu ada 11. Tahun ini nambah 3. 1 HPV itu untuk yang cervix cancer nih, wanita. Ini kan pembunuh wanita nomor 2 dari cancer. Kedua, PCV ini untuk pneumonia anak. Ketiga, yang rotavirus ini untuk diare. Kenapa pneumonia dan diare? Karena kematian anak kita masih tinggi di bawah balita. Dan kematian yang paling tinggi itu salah satu penyebabnya adalah infeksi. Di anak-anak. Infeksi apa yang paling banyak? Infeksi diare sama infeksi pneumonia. Jadi ini indikasi. Nah, perkembangan penyakit ini berkembang terus ya. Biasanya itu yang butuh imunisasi itu penyakit yang menular, yang ada patogen yang masuk, bisa virus, bakteri atau parasit. Nah, itu berkembang terus kan. Jenis-jenis virus di dunia kan berkembang, contohnya keluar bird flu, keluar COVID-19. Jadi memang nanti ke depannya saya rasa dengan perubahan iklim, dengan urbanisasi, aku rasa akan terjadilah patogen-patogen baru atau virus-virus baru yang beredar ke manusia. Nah, itu memang perkembangan teknologi vaksinasi memang dibutuhkan. Dan jadi nggak usah khawatir, vaksinasi atau imunisasi ini nanti akan terus berkembang ya, dan nggak usah ragu-ragu untuk diambil duluan gitu daripada kena belakangan.